Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat walaupun sistem pembelajaran kita masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. Tak lupa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk materi, Ibu harap kalian absen terlebih dahulu di Google Classroom untuk menandakan bahwa kalian hadir di pertemuan hari ini. Kemudian, minggu lalu kita sudah membahas atau kita sudah belajar tentang penghargaan pegawai. Nah, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang disiplin pegawai. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa-siswi dapat menerapkan disiplin pegawai dan juga dapat melaksanakan disiplin pegawai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kalimat disiplin? Pasti kalian akan terpikirkan sama yang namanya aturan. Karena disiplin erat kaitannya dengan peraturan. Nah, di sini ada definisi disiplin pegawai. Pengertian disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Artinya perkembangan tingkah laku kita dari yang baik menjadi yang buruk. Dari yang buruk menjadi lebih baik, maksudnya seperti itu ya. Kemudian, menurut buku Wawasan Kerja Aparatur Negara. Nah, menurut buku Wawasan Kerja Aparatur Negara, pengertian disiplin itu adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku, perorangan, baik perorangan maupun kelompok, berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah atau kode etik, norma, serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian, ada menurut Alfred dan E.S. Levin. Itu disiplin merupakan suatu kekuatan yang selalu berkembang di tubuh para pekerja, yang membuat mereka dapat mematuhi keputusan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Lalu kemudian ada menurut A.S. Munir. Di sini, pengertian disiplin adalah ketaatan yang sifatnya personal, di mana tidak memiliki perasaan dan tidak memakai perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi. Jadi, berdasarkan beberapa pengertian dari disiplin, ada 4 ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian disiplin pegawai itu adalah sesuatu aturan yang dibuat untuk pegawai atau untuk para pekerja guna mereka mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan agar mereka menjadi lebih tertib dalam melaksanakan pekerjaan. Itu. Namun kalian dapat mencari pengertian lain atau kalian punya pendapat sendiri mengenai tentang pengertian disiplin pegawai, itu lebih baik. Karena pengertian disiplin pegawai itu sangat banyak dan kalau kalian mencari di internet pun itu pengertiannya berbeda-beda. Kemudian, ada peraturan dan keputusan bagi pegawai. Nah, di sini dapat dilihat ada pengertian peraturan dan keputusan. Peraturan itu merupakan ketentuan umum yang ditujukan untuk hal-hal yang bersifat abstrak atau yang belum jelas untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat diketahui tetapi mungkin akan terjadi. Jadi peraturan itu dibuat untuk mencegah tindakan-tindakan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Lalu kemudian keputusan. Keputusan adalah sebagai tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintah berdasarkan kewenangan yang diatur.
Jadi kalau keputusan itu yang mengeluarkan itu adalah satu pihak, di mana keputusan itu dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Lalu kemudian peraturan disiplin pegawai itu disebutkan dalam PP Peraturan Pemerintah Pasal 3 Nomor 30 Tahun 1980. Namun sudah dikembangkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 kalau nggak salah ya. Nanti kalian bisa cek dasar hukum yang mengatur tentang disiplin pegawai itu, yaitu di dalam pasal tersebut itu mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangannya itu dilanggar oleh pegawai. Nah, dengan adanya dasar hukum ini, itu diharapkan pegawai itu dapat melaksanakan disiplin guna untuk memberikan dukungan atau dorongan agar pegawai dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, sampai di sini Ibu harap kalian mengerti apa yang kita pelajari, apa yang sudah Ibu sampaikan. Baik, kita lanjut ya. Di sini ada bentuk-bentuk disiplin pegawai. Nah, bentuk-bentuk disiplin pegawai ini ada 3. Ada 3 jenis atau ada 3 bentuk. Yaitu ada preventif atau preventif ya maksudnya yang di sini. Ibu koreksi di sini disiplin preventif. Kemudian disiplin korektif, ada juga disiplin progresif. Nah, disiplin preventif ini adalah tindakan untuk mendorong para karyawan mentaati peraturan yang berlaku dan mencegah agar tidak melanggar aturan atau melakukan hal-hal yang negatif. Nah, jadi maksudnya ini disiplin preventif ini merupakan satu tindakan pencegahan. Contohnya, seperti tindakan pencegahan misalnya ada di dalam suatu perusahaan itu di tempat-tempat strategis itu dibuat satu aturan sebagai tindakan pencegahan, misalnya dilarang merokok di area ini. Itu sudah sering sekali kita temukan simbol-simbol seperti itu di tempat-tempat yang memang diatur atau dibuat peraturan seperti itu untuk tidak merokok di dalam ruangan misalnya. Lalu kemudian ada dilarang buang sampah sembarangan, seperti itu. Itu beberapa contoh, namun masih ada banyak peraturan atau tindakan-tindakan pencegahan yang dimana yang termasuk dalam disiplin preventif. Lalu kemudian disiplin korektif. Ini jika ada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, maka dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan pedoman yang berlaku. Jadi apabila ada pegawai atau karyawan yang melakukan pelanggaran, harus segera langsung diberikan sanksi atau tindakan sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat. Seperti itu. Jadi harus langsung, itu merupakan tindakan atau disiplin korektif. Lalu kemudian ada disiplin progresif. Nah, kalau progresif ini, kegiatan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pegawai yang melanggar aturan secara berulang-ulang. Jadi apabila ada pegawai atau karyawan yang melakukan kesalahan yang sama atau melakukan pelanggaran secara berulang-ulang, itu akan diberikan bentuk suatu disiplin atau memberikan hukuman dengan disiplin progresif, seperti itu. Ya. Kemudian ada tingkat dan jenis hukuman disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Itu ada hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan juga hukuman disiplin berat. Nah, hukuman disiplin ringan ini dapat berupa teguran lisan. Misalnya teguran lisan itu berupa tindakan atau ucapan secara langsung. Lalu kemudian ada teguran tertulis. Nah, teguran tertulis ini dapat berupa surat peringatan atau kalau secara umum atau kita sudah sering sekali mendengar itu disingkat sebagai SP, ya kan? Kemudian ada pernyataan tidak puas secara tertulis. Lalu kemudian ada hukuman disiplin sedang.
Nah, di sini juga ada beberapa jenis hukuman disiplin sedang itu. Yang pertama ada penundaan kenaikan gaji berkala. Ini biasanya diberikan paling lama 1 tahun. Misal, ada suatu karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Nah, itu merupakan yang dilakukan itu adalah pelanggaran yang termasuk dalam disiplin sedang. Itu misalnya pegawai tersebut diberikan penundaan kenaikan gaji berkala. Harusnya pegawai tersebut mendapatkan kenaikan gaji bulan Agustus tahun ini, tapi akan ditunda menjadi Agustus tahun depan. Seperti itu. Lalu kemudian dapat juga berupa penurunan gaji sebesar 1 kali. Maksudnya itu penurunan gaji sebesar 1 kali dari gajinya karyawan tersebut. Lalu kemudian ada penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun. Tuh. Misalnya yang tadinya karyawan atau pegawai tersebut harus naik pangkat pada tahun ini, tapi akan ditunda kenaikan pangkatnya menjadi tahun depan, seperti itu. Lalu kemudian ada hukuman disiplin berat. Nah, ini paling banyak, ada 5, yaitu dapat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Ya. Lalu kemudian pembebasan dari jabatan. Nah, maksudnya dari pembebasan dari jabatan ini adalah yang tadinya pegawai tersebut memiliki jabatan, misalnya seperti kepala kantor atau kepala bagian, itu diturunkan atau dibebaskan menjadi pegawai biasa, ya kan? Artinya dia terbebas dari jabatan yang dia mumpuni. Lalu kemudian ada pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Seperti itu. Jadi bukan atas permintaan sendiri, tetapi pemberhentian dengan hormat oleh perusahaan. Karena dia telah melanggar aturan disiplin berat. Lalu kemudian ada demosi. Nah, demosi ini sama dengan penurunan pangkat. Nah, kalau promosi kan kenaikan pangkat, tapi kalau demosi ini kebalikan dari promosi, yaitu penurunan pangkat. Nah, kemudian yang terakhir ada pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, pemberhentian tidak dengan hormat ini biasanya apabila pegawai atau karyawan sudah melakukan pelanggaran yang cukup fatal. Seperti itu, makanya diberikan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat. Seperti itu. Nah, terima kasih untuk materi pembelajaran pada pertemuan kita hari ini. Cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan yang tadi sudah kita bahas atau yang sudah tadi saya jelaskan, kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian dapat menanyakannya di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Nanti kita berdiskusi apa yang kalian ingin tanyakan dan akan saya jawab. Lalu kemudian setelah ini akan ada pertanyaan-pertanyaan juga yang harus kalian jawab atau kita akan bermain games. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk ke depan dan untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga kalian juga selalu dalam keadaan sehat, jaga kesehatan kalian, tetap semangat untuk belajar. Oh ya, tidak lupa juga nanti setelah ini saya akan memberikan kalian tugas. Ada beberapa soal-soal yang harus kalian jawab seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang sudah saya bilang. Terima kasih. Pembelajaran hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.